kalau ada 5 anak, sepertinya karena memang udah menjadi identitas mereka teknologi, sepertinya satu anak satu HP, satu anak satu HP, sampai ada yang mengatakan seperti itu kan. Nah kalau fenomena YOLO sendiri nih gimana nih Ustadz? Nah YOLO itu apa Bu Riani? Biar YOLO, saya juga paham gitu sama, ya. Ya betul. Biar sama paham. Jadi YOLO bukan guru bahasa Inggris, maklum. Kan guru ada bahasa Indonesia. Sontoloyo, ini Sontoyolo gitu. Nah itu ya benar. Kalau yang di Garut apa Pak? Tapi kalau hip hop Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Salman semuanya, selamat datang di podcast perdana kita yaitu Podsap. Sap, bahas jelas tuntas. Tempat di mana suara menemukan makna dan generasi menemukan ruang untuk didengar. Insya Allah sebagai episode perdana kali ini kita akan mengangkat sebuah tema dan fenomena yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Namun sebelumnya alhamdulillah saya ditemani oleh sahabat saya yaitu Ibu Riani. Ya alhamdulillah di pagi hari ini sebuah program baru ya. Betul, Bu Riani dari Yayasan Salman Al Farisi Bandung. Mudah-mudahan ini suatu terobosan yang memberikan cakrawala berpikir gitu ya, cakrawala diskusi, betul. teman berbagi inspirasi dan hal-hal lainnya yang mampu membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah. Oke, di episode perdana kali ini kita akan mengangkat sebuah tema ya, yang mana temanya itu luar biasa juga Bu Riani ya, yaitu tentang tren dan tantangan generasi Z di bulan Ramadan. Nah, apa saja ya nanti tantangan gitu ya, tren anak-anak generasi Z di bulan Ramadan itu, karena di tengah arus digital gitu ya, yang mengalir deras, lahirlah gitulah generasi yang tumbuh bukan dengan suara radio ataupun layar kaca. Betul kan? Ya. Karena di sini mereka lebih cenderung gitu ya, bagaimana sentuhan layar dan kilau notifikasi. Mereka adalah Gen Z gitu ya. Mereka bukan sekedar anak muda yang tenggelam dalam layar ponsel, tapi bagaimana badai kreatif yang terus bergerak, mengukir jejak ya. Kadang berpikir pragmatis juga, namun arah hal lainnya pun ya bermimpi tanpa batas. Betul Pak. Ya itulah yang luar biasanya dari generasi Z Gen ya. Z ini ya Pak Arif ya. Jadi Gen Z ini kita sepakati dulu ya gitu. Jadi banyak sebenarnya rentang tahun, dari tahun berapa sih Gen Z itu gitu. Kalau Pak Arif sendiri generasi apa? Baby boomers, generasi X. Nah, kalau waktu itu saya memang kan lagi masa-masanya milenial berarti ya. Panji manusia milenium ya. Bisa jadi ada Saras terus apalagi ya kalau film-film Pak Arif itu. ngalamin gak dulu, kalau saya perempuan ya ngalamin pakai baju silver Pak Arif dari atas sampai bawah. Pak Arif Iya pernah. Gak? Pokoknya yang menyala. Betul. Menyala. Sekarang usum lagi ya, menyala gitu. Kalau dulu tuh menyalanya silver gitu. Silver betul. Terus ada sepatu yang hurung nyala juga sama itu. Oke Pak Arif, nah jadi Gen Z ini sahabat Salman kita sepakati bahwa rentang lahirnya itu dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 gitu ya. Membicarakan tentang Gen Z ini sekarang memang sedang hangat di kalangan masyarakat ya gitu, menyoroti gitu kan. Banyak branding baik itu positif maupun negatif gitu. Di sini bukan untuk membandingkan bahwa generasi mana sih yang lebih baik, yang terbaik gitu, karena hakikatnya pasti setiap generasi itu punya karakteristiknya masing-masing gitu ya, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mereka lahir dengan latar belakang kondisi yang berbeda gitu ya. Untuk si Gen Z ini mereka lahir di mana teknologi udah canggih ya Pak Arif ya gitu. Internet semakin fitur-fitur yang ditawarkan di internet ini semakin banyak gitu kan. Betul. Sehingga ada positif dan negatifnya gitu. Kemudian ada kemudahan
instan Pak Arif ya, belanja instan, pesan makanan instan, pengiriman barang instan gitu, sehingga hal itu pun sedikit banyak membawa pengaruh. Pengaruh juga ya. Ada branding misalnya apa nih kalau Pak Arif yang sering ngedengar di Gen Z ini apa kalau Pak Arif pernah ngedengarnya? Pernah mendengarnya adalah kreatif juga ya. Betul. Ya. Terus selain kreatif juga karena scroll gitu gampang bosan juga Gampang ada bosan, ya. Plus minus gitu ya. ke distract Bu Riani. kayak Pak Arif. Ya, Nah betul. mungkin karena tadi mereka tuh bisa milih apa yang pengen diakses, apa yang tidak mau. Mungkin ini juga menjadi salah satu penyebab Pak Arif katanya kalau si Gen Z ini cenderung lemah, katanya generasi lemah, dalam hal ini dikatakannya generasi strawberry gitu. Jadi cantik di luar tapi lemah ketika Lemah di misalnya dalam, ada ya. tekanan gitu kan. Nah kemudian sebagai generasi juga yang mereka tuh aware ya dengan mental health gitu, dengan kesehatan mental, tapi di sisi lain kadang jadi mudah mengeluh dengan alasannya kesehatan mental. Betul. Gitu ya. Nah nanti pertemuan kali ini insya Allah kita bahas ya Pak Arif ya, Ya. gitu, untuk bisa tadi sekali lagi bukan membandingkan, bukan dalam artian siapa yang lebih baik, tapi bagaimana kita bisa membersamai nih gitu ya, membersamai anak-anak didik kita gitu, ataupun Membersamai, juga mendampingi ya, ya, Bu Riani. betul. Mungkin Oke. orang tua yang punya anak Gen Z Betul. juga bisa memahami. Jadi satu frekuensi antara Bapak Ibu guru di sekolah Betul. gitu ya, orang tua di rumah dan anak-anak lebih waste ya, itu. Nah, Bu Riani di tengah-tengah kita juga alhamdulillah hadir sudah ya. hadir ya. Alhamdulillah. Narasumber yang pertama kali di Podsat Podsat ini. ini ya. Kita itu sebetulnya adalah teman satu perjuangan Betul. di Salman Al Farisi. Beliau ya. ini membersamai, kalau kita Gen Z sejauh ini kan Gen Z di SMP nih. Kalau Betul. beliau karena guru tilawati ya di Salman gitu, Ustadz Tilawati, membersamainya ini mulai dari SD, TK bahkan ya, Iya, TK, TK, SD, SMP, bahkan beliau juga mengajar, mengajar dosen gitu, ya, dosen juga di salah satu universitas di Iya, Kota Bandung. jadi akhirnya mungkin insya Allah ya ini sudah menyeluruh nih membersamai Iya. Gen Z-nya gitu kan. Iya. Oke, silakan Pak Iya. Arif dikenalkan nih siapa Marilah narasumber kita kenalkan narasumber terbaik sepanjang masa kita ya. Bapak Ustadz Arif Nurjaman ya. Selamat datang di Podsap ya. Sehat, Pak Ustadz? Alhamdulillah. Bahas jelas tuntas. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak Arif? Alhamdulillah Buriani Pak sehat? Ustadz, bagaimana Alhamdulillah. kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, dan alhamdulillah saya bisa hadir di kesempatan hari ini, dan ini sebuah kebanggaan ya. Nah, bagaimana kita juga ikut berkontribusi Betul. melihat satu fenomena yang hari ini sedang Marak. gitu ya. Tapi memang di sini kita sesama Arif, jadi jangan saling mendahului ya. Gitu ya. Mendahului. Oke. Ya, sesama Arif. Kalau ini Arif Muhakim berarti Akim, kalau ini Anur, Arif Nurjaman. Dan sepertinya faktor nama juga ikut mempengaruhi ya Pak Arif ya. Karena nama saya Arif Nurjaman, jadi harus duduknya di sini. Oh. Ceritanya si narsum. Padahal mah bukan narsum. Tapi lebih Narsis. bagaimana kita berbagi pengalaman saja sebenarnya ya. Sharing. Itu sharing ya. Nah, karena Arif Nurjaman, kalau nur itu kan berarti cahaya, zaman itu waktu. Jadi artinya harus berkontribusi ilmu, sudut Luar pandang biasa, gitu ya. subhanallah. Dan mungkin mudah-mudahan bisa dikonsumsi oleh semua kalangan gitu ya, Insya yang Allah. bermanfaat. Nah, sementara Kalau di Arif sana Muhakim, ada Arif Muhakim itu, iya. kalau kita lihat itu kan muhakim. Kalau kata santri itu ada hak kama yuhakimu tahkiman, fahuwa muhakimun. Jadi adalah Arif Muhakim. Nah, gitu ya. Kalau di lapangan itu mungkin wasit. Oh, Jadi wasit. penengah ya. bijaksana. Jadi kalau nanti atau penilai juri gitu kan. Jadi kalau nanti ada beberapa kata yang cenderung keluar dari batasan, tolong diingatkan. Oh, ya. siap. Karena Pak Arif Muhakim gitu. Penengah ya. Gitu ya. Karena yang di tengah-tengah biasanya lebih enak kan. Gitu. Dan bijaksana kan, Muhakim Dan itu bijaksana. Jadi lebih bisa mengarahkan nanti alurnya yang baiknya kemana. Oh, oke. Sepertinya itu karena faktor nama, sehingga hari ini kita ada di posisi yang berbeda gitu ya. Siap. Tapi di Salman kita tetap sama. Tetap, ya. Bagian dari yang memperjuangkan nilai-nilai kebaikan. gitu Insya ya. Allah. Insya Allah. Oke, Gitu. Ustadz bisa diperkenalkan dulu nggak nih ke sahabat Salman mungkin yang pernah melihat Ustadz tapi tidak tahu siapakah ini gitu. iya. Ustadz mungkin kesehariannya Boleh ya? Iya. bagaimana?
Nama saya sejak lahir dikaruniai dengan nama Arif Nurjaman. Orang banyak mengenal saya tuh kalau di kampung tuh Ujang gitu. Ujang. Mungkin tanda kesayangan dari orang tua ya kan, kalau di Betul. kampung mah Ujang gitu ya. Ujang. Sehingga dulu kalau saya pergi ke luar kota atau ke Bandung ya, karena ke Bandung tuh sejak 2007 ada yang manggil Arif. Dalam hati tuh asa nggak sopan gitu ya, karena memang dari sejak kecil dipanggilnya Ujang gitu. Ujang. Tapi setelah ke Bandung mah hilang tuh nama Ujang gitu. Apalagi di Gen Z hari ini sepertinya nggak ada lagi yang namanya Ujang. Jarang ya Ustadz ya nama Jarang Ujang ya. sekarang itu. Ujang Iya. kan kalau dulu mah Ujang, Asep. Betul, Nah, gitu. betul. Barangkali Pak Arif juga mungkin di sana mah Asep Arif atau Bu Riyadi juga Nyi. Aceng, mungkin. Aceng. Aceng ya. Gitu. Ya, kalau di Garut Aceng. Nah, gitu Iya. ya. Oke. Nah, saya ke Bandung itu 2007 sampai dengan saat ini dan alhamdulillah bisa bergabung di lembaga Salman Al Farisi ini sejak tahun 2017 ya. Oh, 2017. Dan di 2017 itu sampai saat ini alhamdulillah ada banyak pengalaman, termasuk bisa kenal dengan Pak Arif dan Iya. Bu Riani. Alhamdulillah ini satu kebanggaan kita bisa ada di tempat yang Bisa sama dalam bersilaturahmi. visi yang sama gitu ya. Betul. Nah, itu barangkali mungkin cukup ya untuk pengenalannya, atau ada yang lain yang Aktivitas perlu mungkin, dikenakan? aktivitas aktivitas sehari-hari ya. Ustadz ya. Selain Ya. mengajar sebagai tilawati di Salman, ada mungkin aktivitas Selain lain? mengajar, saya juga terawih kalau malam hari aktivitasnya, dan siang harinya puasa. Ya itu. Jadi aktivitas keseharian saya selain mengajar di Salman Al Farisi, juga mengajar di salah satu perguruan tinggi ya. Dan ini sebenarnya sebagai media belajar saya saja ya, karena ada beberapa hal yang mungkin perlu saya upgrade dan yang lain-lain. Di samping sebagai wahana sarana untuk berbagi ilmu, juga banyak belajar dari teman-teman di sana ya. Jadi mungkin dari sisi objeknya saya bisa di Salman itu bisa menyasar melihat bagaimana perkembangan. Dulu tuh pernah ngajar di PGTK juga di Salman ya, di Tilawati itu. Jadi saya bisa melihat, oh ini loh ternyata habitnya anak-anak di SD gitu, Pengkondisiannya. pengkondisian dan yang lain-lain, termasuk di SD, di SMP dan dunia mahasiswa gitu ya. Jadi barangkali kalau tadi fokus bahasanya itu adalah Gen Z. Nah iya, gimana nih ya, Ustadz nah, memandang dari Ya, kacamata Ustadz kacamata sendiri ya, ya. sudut Gen Z. pandang, point of view dari Ustadz sendiri kan Kalau- tren dan tantangan generasi Z di bulan Ramadan kali ini ya. Kalau menurut kacamata saya, karena saya belum pakai kacamata, jadi saya belum bisa melihat sementara. Boleh pinjam kacamatanya Pak? Berarti pandangan mata aja Ustadz, pandangan mata. Oke, ya. Jadi menurut saya ya, jadi pandangan terhadap Gen Z itu tadi seperti yang Bu Riani, Pak Arif sampaikan, kalau dilihat dari usia biologis gitu ya. Usia biologis itu berarti kan kisaran 15 sampai 29 tahun ya. Dan menariknya Gen Z ini kalau menurut beberapa sumber hari ini ternyata populasi tertinggi di Indonesia itu. Kurang lebih jumlahnya ada sekitar 74 juta. 74 juta ya. Ya, dan berkontribusi 24,7% dari total keseluruhan warga negara Indonesia. Ya. Artinya ketika populasinya tinggi, otomatis ini harus ada manajerial gitu ya. Dan kita lihat bahwa Gen Z ini di samping dari sisi usia biologis juga memang ada satu kekhasan kalau menurut saya ya. Yeah. Kekhasan ini bagaimana melekat dengan Gen Z itu ada istilah e-generation, generasi internet gitu ya. Generasi Sejak lahir kemudian sudah, jadi mereka itu lahir di tengah-tengah deras arusnya perkembangan teknologi yang luar biasa gitu ya. Mungkin Ibu dan Pak Arif juga merasakan ya. Merasakan. Hari ini bagaimana, Betul. generasi canggih gitulah ya. Mereka soalnya lahir aja juga udah bisa video call ya sama kakek neneknya. Nah, gitu gitu. kan. Terasa Iya. betul Bu Riani. Iya. Seperti itu. Bahkan ada juga loh yang mengatakan, saya pernah lihat di salah satu YouTube ya, beberapa yang ahli mengatakan bahwa karena memang Gen Z ini adalah lahir di tengah-tengah derasnya arus teknologi yang begitu besar, begitu pesat, sehingga sudah tertanam sejak lahir tuh. Iya. Ya memang Teknologi itu menjadi bagian menjadi ya. bagian, tidak bisa lepas dari kehidupan mereka. Sehingga
kata narasumber yang saya lihat itu katanya kalau ada 5 anak sepertinya karena memang udah menjadi identitas mereka teknologi sepertinya satu anak satu HP satu anak satu HP sampai ada yang mengatakan seperti itu dan memang saya ternyata bisa melihat dari sisi realitas juga begitu. Bagaimana hari ini misalnya ya di SMP ya atau di bangku SMA perkuliahan itu pasti menuntut punya gadget masing-masing. Atau ada nggak di SMP misalnya yang satu HP berdua untuk adiknya ada nggak Bu kira-kira? Kalau untuk SMP Jarang sih ya? masih ada Masih tapi ya, jarang. Jarang, sudah jarang. Kalau Iya, SMA mahasiswa itu pasti satu orang tuh satu HP. Satu HP. Betul. Artinya kenapa? Karena memang mereka itu e-generation, internet, generasi internet. Bahkan ada juga yang mengatakan digital native. Notifikasi digital tuh memang menjadi kepribadian bagi mereka. Bagaimana seluruh akses kehidupannya itu diakses melalui digital. Ada makan misalnya ya, lagi makan cekrek gitu kan. Terus lagi mau pesen apa, pakai itu, mau pergi kemana, pakai Gojek dan yang lain-lain, pakai bukan hanya Gojek ya, semuanya ojol aja gitu ya, atau yang lainnya lah. Nah itu artinya bahwa semua di Gen Z ini memang hidupnya tuh tidak bisa lepas dari bagaimana dia menggunakan teknologi gitu. Berarti sentuhan layar dan notifikasi itu terus ya setiap detik, gitu, menit, jam ya tadi seperti itu. Tapi memang dilihat dari sudut pandang yang lain, Gen Z ini juga potensinya luar biasa. Betul. Nah, potensinya luar biasa. Makanya tadi kalau populasi Gen Z itu mendominasi, kita dorong lihat dari sisi potensinya yang luar biasa. Bagaimana misalnya dari sudut pandang Islam. Dulu ada sang penakluk Muhammad Al-Fatih gitu ya. Tapi bukan Muhammad Al-Fatih yang murid di SMP sekarang bukan ya. Ini Muhammad Al-Fatih yang dulu. Itu mah terinspirasi. Yang mungkin menginspirasi ya. Harapannya seperti itu. Harapan orang tuanya, doa dari orang tuanya. Nah, dulu kan ketika menaklukkan Konstantinopel itu di usia Gen Z 21 sampai 22 tahun gitu. Artinya kalau kita maksimalkan ternyata Gen Z itu tidak hanya sebatas yang kita kenal dalam tanda petik hal-hal yang negatif, tapi justru ini menjadi suatu generator yang tinggi untuk kemudian memajukan peradaban Islam, kita gitu ya. Utamanya. Itu. Oke, Ustadz, di Gen Z ini ada salah satu fenomena ya, ada yang namanya FOMO, itu fear of missing out, atau merasa cemas, khawatir ketika ketinggalan sesuatu yang in gitu, yang lagi rame gitu kan. Yang lagi viral ya. Betul, yang lagi viral gitu. Pokoknya ingin ikut-ikut gitu ya untuk sesuatu yang lagi up to date gitu ya. Pengen up to date ya bahasanya, bahasa dulunya bahasa milenial up to betul, date. up to date benar. Iya, kita juga punya istilah masing-masing. Berarti Bu, sebenarnya ada juga ya dulu ada. tuh ya gitu. Kan kalaupun kita juga sebagai guru kan kadang mau beli pakaian hari ini yang lagi tren apa sih pakaiannya kan gitu. Benar. Kalau lebaran katanya burgundi apa gitu ya. Saimer gitu ya dulu. Kan gitu. Nah, Ustaz dia jadi selain FOMO juga ada yang namanya YOLO gitu ya. You only live once gitu ya. Kamu hidup cuma sekali gitu. Nah, sebenarnya kalau kaitannya dengan mempersiapkan akhirat mah kan bagus ya gitu karena kamu cuman hidup sekali gitu kan. Nah, tapi kadang ada jadinya adalah karena sekali rugi kalau nggak nyobain berbagai hal tuh rugi gitu kan. Kamu tuh hidup cuman sekali. Nah, kalau dari pandangan Ustadz sendiri gitu ya dalam kacamata Islam gimana sih menyikapi fenomena FOMO dan YOLO ini? Iya. Memang ini sudah menjadi tren di Gen Z hari ini ya, bahwa kalau dia ketinggalan sesuatu dia itu merasa bukan bagian dari kelompoknya gitu. Betul. Atau beda circle ya kan? Beda circle gitu ya, atau bahkan ada juga yang ngerasa gengsi gitu ya kalau misalnya nggak ikut. Karena kan kita lihat kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang teori, ada kan salah satu teori mungkin Bu Riani nih yang lebih pakar ya. Tapi maaf ya Bu Riani ya. Ada yang teori yang disampaikan oleh Abraham Maslow itu ya, dan dengan teori of human motivation itu ya, bahwa ada 5 kebutuhan dasar. Salah satunya kan yang keempatnya itu adalah
egoistic need. Jadi setiap orang itu pasti ada kebutuhan ego. Kebutuhan ego, Ya, iya. bagaimana penerimaan diri, harga diri, kepuasan diri. Otomatis ini akan sangat berkaitan dengan FOMO. Iya. Jadi dia itu mencari kepuasan pada dasarnya kan. Oh, orang lain bisa kok saya nggak bisa. Orang lain udah genrenya apa, begini kok gitu saya ya. enggak gitu kan. Sehingga Biasanya itu lahir batin, kepuasan lahir batin itu atau? biasanya itu. Soalnya kan kalaupun misalnya dia itu tidak puas, dia otomatis akan berusaha untuk menuntut semua orang itu mendukung dia, termasuk Iya. orang tua misalnya. Kan ada satu kasus ya, Iya. yang karena tren anak-anaknya itu motor baru misalnya ya, HP iya. baru HP misalnya. baru, HP baru, motor itu sampai ke orang tua bahkan tidak hanya minta tapi memaksa, bahkan ada dengan ancaman. Itu kan pengaruh yang luar biasa ya, Iya. karena memang mereka merasa bahwa saya juga harus seperti itu. Sehingga kalau berdasarkan basis teori yang tadi, kalau keluar itu sehingga ada istilah gengsi lah, reputasi saya di kelompok saya gimana, Takut nggak status dianggap. saya gimana, takut gak dianggap, sehingga nanti ada gap antara dia dengan teman yang lain. Oh, itu mah bukan kelas saya. Nah, itu kan imbasnya nanti ke sana. Ketika seseorang merasa cemas kalau dia tuh enggak ikut tren seperti yang berkembang, padahal nih kalau dalam sudut pandang Islam itu justru kita harus lebih melihat dari sisi kemajuan tuh ke akhiratnya itu kan ya. Sepakat. Ya, sekalipun misalnya mohon maaf kalau FOMO itu kita maknai bahwa kecenderungan seseorang itu merasa cemas ketika ada sebuah proses sesuatu yang di luar kemampuan dia, tapi dia berusaha untuk mengejar dan memaksa. Iya. Itu kan juga jadi bahaya ya. Iya. Kecuali kalau diarahkan dalam tanda petik ketaatan ibadah. Itu luar biasa justru. Takut kalau berbuat salah. Nah, takut kalau yang berbuat tidak sesuai salah. norma. Oh, orang lain udah mampu misalnya puasa dengan tahajud dengan apa kok saya nggak bisa, padahal tren Bacaan puasa Qurannya udah bagus seperti gitulah gitu ya. Kalau Ya. diarahnya kan Kalau kesana diarahkan kan luar positif, biasa, ya. gitu ya. Nah, tapi kan sementara yang tren hari ini memang tidak semua ini ya, tidak semua, karena saya juga lihat ada Gen Z itu yang budaya. Kalau saya nggak in pada tren yang hari ini juga nggak demikian Ya. gitu ya. Betul. Jadi yang in itu bisa dimaknai kalau negatif ya kita selayaknya harus jauhi. Tapi kalau yang innya itu tren positif, ya tentu kita harus terlibat Iya. gitu ya. Itu barangkali. Kan ya. kalau kata orang tua zaman dulu ya tadi saya sering mendengar apalagi di kampung itu, tong tanggah teuing ka luhur. Nah gitu. Kan ada bahasa itu ya, berarti jangan terus kita melihat itu ke atas. Nah, gitu Kan yang ya. di bawah harus kita lihat, gitu, yang sejajar harus kita lihat. Nah, gitu. Nah, itu bagaimana balancingnya ya. Jadi seimbang itu kehidupan kita, Bu Yani, seperti itu. Mungkin untuk urusan dunia tidak harus selalu melihat ke atas gitu Nah, ya, tapi gitu, ya, melihat ya. ke atas itu untuk akhirat ya Ustaz. Nah, Iya. ya seperti ada dalam satu hadis Nabi Muhammad yang memang mafhumnya tuh seperti ini. Jadi orang dikatakan bersyukur itu tatkala dia melihat sisi agama ke atas. Ya. Orang bisa sholat 5 waktu, saya masih belum, termotivasi untuk dia bisa sholat 5 waktu. Betul. Orang yang bisa sholat sunnah, saya belum, dia termotivasi. Jadi ngelihatnya ke atas. Iya. Nah, sementara kalau dalam urusan dunia, dalam hal ini tadi misalnya ya, ada kecenderungan gengsi kalau nggak sama dengan pakaian mereka, Betul, mode mereka, tren. gaya hidup mereka. Kalau lihat sudut pandangnya ke bawah, justru orang yang tidak bersyukur itu cirinya melihat sisi dunia itu ke bawah, ke atas. Ke atas. Oh, orang lain udah gitu, saya enggak. Orang lain yang beli mobil, kitanya yang meriangnya, kan begitu ya. Nah, itu kan bahayanya seperti itu. Jadi Nah, untuk menyetopnya itu dengan cara tadi melihat kalau ke dari bawah sisi ya. dunia itu kita melihatnya ke bawah. Kalau kita misalnya udah punya motor, yang lain mah pakai sepeda ke sekolah Betul. teh, Iya. yang pakai sepeda orang lain mah aya nu jalan, ya aya kan? nu jalan gitu. Pak Arif mungkin pernah mengalami Pernah ya mengalami, ke sekolah kan? atau Bu Riani pernah Fase-fase seperti itu. fase seperti itu ya. Iya, betul, Nah, betul. itu seperti itu. Oke, nah berarti kan tadi kalau untuk FOMO ini kembali kita ingatkannya bahwa untuk urusan dunia lihat ke bawah, untuk urusan akhirat kita lihat ke Nah, atas. kita lihat ke atas. gitu. Iya. Nah, kalau fenomena YOLO sendiri nih gimana nih Ustadz? Nah, YOLO itu apa, Bu Riani? Biar YOLO, saya juga ya, paham sama, gitu ya. ya, betul. Biar sama paham. Jadi Kan YOLO bukan guru bahasa Inggris, maklum. Kan Guru ada bahasa Indonesia. Sontoloyo, ini Sontoyolo gitu. Nah itu ya benar. Kalau yang di Garut apa Pak Tapi Arif? kalau hip hop YOLO. Pak Arif, kalau yang di Garut ada pantai namanya apa?
Santolo bukan Nah, Sanloyo. Saniolo. Jadi YOLO itu adalah you only live once gitu. Ah, Jadi iya, kamu iya. cuman hidup sekali gitu Ustadz ya. Jadi ini sebenarnya bagus ya kalau misalnya Hidup hanya diaplikasikannya akhirat tuh bagus, karena hidup mah cuman sekali. Kita nggak kayak kan ada istilah ucing mah cenah punya nyawanya 9 ya. 9, Hari iya. manusia mah kan cuman 1 gitu. Nah ini gimana nih Ustadz? Oke. Ya, jadi memang tradisi itu tuh lahir dari sebuah pemikiran impulsif gitu ya, bahwa sesuatu itu saya harus kemudian menikmati semua yang saya lihat, saya harus juga bahagia, saya juga harus yang lain, tapi mungkin caranya itu yang salah ya. Artinya YOLO ini mewarisi seseorang itu budaya konsumtif, ya membeli sesuatu yang memang tidak dibutuhkan, ya karena apa tadi tekanan gengsi yang tadi, Oh, ya tekanan masih gengsi ada itu ya kaitannya ya. kaitannya. Nah, sehingga karena pengaruh media sosial yang begitu sangat kuat, Betul. sehingga ini seolah sekarang tuh lagi musimnya apa sekarang, baju apa kalau di Kalau ini gantungan Ustadz, gantungan Kunci apa, gitu. tas ya yang harganya ratusan ribu Nah itu, Ustadz. padahal kan di rumah gantungan udah banyak ya, tapi karena Souvenir nikahan, padahal souvenir banyak ya, nikahan Ustadz. padahal banyak, baju padahal banyak, tapi karena trennya misalnya nggak cukup satu loh gitu, jadi hidup tuh satu kali, kita harus menikmati semua ini. Tuh. Bukan dilarang untuk menikmati, tapi kita juga harus menyesuaikan ya kondisi kita, kemudian kita juga tidak terjebak pada sesuatu yang tidak kita mampu, kemudian kita paksakan, itu juga akan bahaya. Iya. Bahkan kalau dalam sudut pandang agama tuh sebenarnya hidup tuh bukan satu kali. Iya. Kalau YOLO itu kan tadi karena hidup satu kali kita harus menikmati, harus sehingga menikmati. mewarisi budaya impulsif gitu Betul. ya, Iya. baik dalam membeli sesuatu yang tidak kita perlu. Nah, sebenarnya dalam perspektif Islam itu yang mungkin ini bisa membendung juga ya, arus itu tuh ada dalam Islam tuh kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Jadi ternyata dalam konsep Islam itu mati itu 2 kali, hidup 2 kali. Oh, hidup 2 Ya, kali. hidup 2 kali, mati juga 2 2 kali. kali. Mati pertama adalah tatkala Allah ciptakan kita dalam bentuk segumpal darah. Kan belum ada nyawa Belum ya. ada nyawa. Nah, itu dalam keadaan amwatan. Kemudian setelah Allah tiup amwatan fa ahyakum. Allah hidupkan. Nah, Allah hidupkan kan dari sejak kita di janin hidup sampai kita hari ini hidup. Iya. Hidup pertama. Kemudian setelah itu apa lagi? Tsumma yumitukum, Allah matikan. Setelah matikan, tsumma yuhyikum, dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Iya. Nanti kehidupan kita yang kedua di Iya, akhirat. kedua. Nah, jadi artinya memang hidup di dunia ini satu kali. Iya. Tapi ingat, ada kehidupan kedua gitu Yang ya. abadi ya, Yang Ustaz, ya. abadi itu, dan semua yang kita lakukan tentu akan kemudian dipertanggungjawabkan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali begitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya YOLO tadi memaknai hidup itu hanya satu kali, ya pasti Iya. nanti mindset yang kemudian dicerna itu bagaimana kita berusaha maksimal menikmati semua yang ada tanpa kemudian mengenal batas-batas Betul. gitu kan ya. Nah itu. Tapi kalau mindsetnya 2 kali gitu, Pak Arif hidupnya sekarang baru sekali apa 2 kali? 1 kali. Baru 1 kali ya. Iya, nanti Jangan-jangan kita baru setengah juga ini hidupnya. Tapi Baru setengah. walam bisawab Nah, ya. wallahualam bisawab, ya, Jadi alhamdulillah. betul karena hidup cuman sekali ya Pak Arif ya, justru kita harus maksimalkan gitu. Bukan berarti tidak boleh menikmati dunia, Nah, tapi gitu. bagaimana tetap ada batasan-batasan, jangan sampai kita di dunia menikmati tapi kehidupan yang abadi kelak kita merugi Nah, gitu ya gitu Ustaz ya. Ya, Oke. karena memang kan sifat dunia itu kalau menurut Imam Al-Ghazali itu gini. Ya. Pertama, dunia itu menarik. Ya. Coba Pak Arif, kalau lihat Lamborghini menarik nggak? Saya nggak punya Lamborghini-nya. Sama dong kalau gitu ya. Oke. Soalnya Abang nggak sedan punya. biasa juga udah Sedan nyaman biasa ya juga Pak udah Arif ya. nyaman. Nah, gitu. Kalau misalnya ini dulu Bu Riani, Pak Arif, sehingga kan sekarang udah menikah, pasti munculnya dari ketertarikan kan ya? Ya. Iya. Ya, tertarik. Nah, dunia itu juga menarik. Menarik. Bagaimana orang bisa tertarik dengan kehebatan dunia? Itu menurut Imam Ghazali. Iya. Setelah menarik, baru nanti mengikat. Oke. Menurut Imam Ghazali itu sifat dunia itu menarik, menarik minat, kemudian diikat. Ya. Setelah mengikat, nanti akan membahayakan. Oke. Itulah sifat dunia. Makanya tadi dunia itu bukan berarti bukan kita untuk tidak menikmati. Silakan nikmati karena itu juga karunia Allah. Tapi kita perlu ada batasan. Karena kalau tidak ada batasan nanti kita tenggelam.
Sehingga sadar-sadar ya kebablasan sadar-sadar di akhirat saja sudah ngabembengkang. Betul. Ya. Jadi kita mencari keberuntungan dunia dan gitu, akhirat ya Ustaz ya. Karena bagaimanapun dunia ini sebagai wasilah kita beramal ya. Hidup untuk satu kali dekatkan dengan Sang Ilahi. Nah gitu ya. Nah sehingga ada kemudian tren baru. Karena memang tadi sudut pandangnya begitu, sehingga tidak sedikit juga di Gen Z itu ada yang budaya Yono. Tahu Yono, Pak Arif, Buryani? Yono itu you only need one. Nah, jadi cukup satu sebenarnya. Istri itu cukup satu atau nah, jadi cukup satu. Nah, cukup satu itu karena pemikiran ini terpengaruhi hari ini kita dengan krisis multidimensi, salah satunya kan sulit mencari pekerjaan, tekanan juga keperluan semakin meningkat, sehingga ada semacam pengaturan efisiensi gitu ya. Sekarang kan lagi marak-maraknya efisiensi juga ya. Betul. Nah artinya karena memang hal itu ditengahi bahwa hari ini sedang dihadapkan dengan multi krisis ya, semua dimensi sekarang kan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka pengaruh dari budaya Gen Z ini ditanamkan karena ada hal demikian, sehingga nggak perlu banyak beli tas mah, dan di rumah juga udah ada, sekalipun trennya sekarang adalah tas yang model kayak gini, tapi sudah ada tasnya yang bisa saya pakai gitu. Nah, jadi ada tren itu juga Ustaz di Gen Z ini gitu. Ada dengan tips hidup minimalis. Nah, itu seperti itu. Minimalis betul. Jadi tas istilahnya sampai rusak satu gitu kan, bukan karena ingin mengoleksi berbagai warna gitu ya, berbagai merek atau gaya, tapi lebih ke satu fungsinya cukup tunggu sampai rusak gitu kan. Jadi seolah kan bisa menekan budaya impulsif buying tadi ya. Jadi jangan sampai ada fenomena kata dosen saya dulu, ada satu mahasiswa tuh naik angkotnya hejo, tasnya milu hejo. Ada naik angkotnya yang jurusan sayang itu kan agak pink ya, ganti jadi pink. Naik kobutri yang putih misalnya, tasnya putih. Jadi tasnya dipakainya tuh sesuai dengan angkot mana, kendaraan mana dia pakai. Padahal tadi kalau kita hanya butuh satu, mau dimanapun apapun ya sudah. Kalau merasa cukup ya sudah aja satu gitu ya. Ustadz, sebetulnya kan di momen Ramadan kali ini ya, bagaimana dalam hidup itu kan sebetulnya tadi yang disampaikan Bu Riani itu kita menjalaninya dengan minimalis. Namun yang perlu digarisbawahi bagaimana kita ibadah dengan maksimalis. Maksimalis. Nah, tadi yang disampaikan oleh Ustadz luar biasa ya, tren-tren dari Gen Z itu seperti apa. Nah, tantangan ini. Nah, berkaitan dengan tantangan ya, Bu Riani. Tantangan Gen Z sendiri ya ketika menjalani di bulan Ramadan ya, bulan penuh berkah ini. Tadi hal-hal yang kaitannya hidup hanya satu kali, kan satu kali itu harus paham dengan dimaksimalkan untuk ibadahnya. Tadi misalkan tidak sifatnya hedon ya. Jadi serap mata lah. Kalau bahasa Sundanya serap mata ya. Jadi bisi keberempunan ya Bu Riani. Betul Pak Arif. Hal-hal kayak gitu, tantangan-tantangan yang bisa dilihat ya dari Ustadz sendiri terkait dengan kondisi anak-anak Gen Z gitu. Seperti apa mungkin gitu? Kalau saya temukan di lapangan nih Pak Arif Nah, itu ini salah dari satu kita lapangan itu ya. di lapangan ya, kelas, anak-anak bukan di lapangan tapi di kelas. Di kelas ya, karena saya bukan guru olahraga, betul ya. Saya guru BK. Oke, jadi Ustadz, jadi yang ditemukan nih anak-anak kan ini udah lebih dari 1 pekan bulan Ramadan ya gitu. Jadi memang yang menjadi tantangannya karena sekarang tuh teknologi, kemudian tadi ya medsos gitu kan. Sekarang tuh banyak banget ya, YouTube, Instagram, X, terus udah gitu TikTok, ada Netflix juga. Sekarang buat nonton film aja banyak banget gitu ya, aplikasi yang menarik lah gitu kan. Nah, ini mungkin menjadi tantangan kalau dulu zaman kita ya Ustadz gitu, zaman Pak Arif, zaman saya, puasa itu mungkin saum tuh godaannya sedikit, tidak banyak sekarang. Tapi anak-anak Gen Z ini mereka tuh godaannya banyak banget lah gitu kan. Nah, Ustadz ada nggak nih tips ya dari Ustadz bagaimana agar Gen Z ini bisa memanage waktu, mengcombine ya, menyeimbangkan lah antara ibadah, kemudian sekolah atau kerjanya, dan juga dengan mereka juga tetap bisa menikmati kehidupan gitu kan. Tapi kembali lagi kita bahwa ya tadi memaksimalkan you only live once yang ini agar tidak menjadi manusia yang merugi gitu. Merugi ya.
Memang salah satu aktivitas yang tinggi di kalangan Gen Z itu bagaimana dia media sosial gitu ya, karena tadi kan di awal definisinya juga adalah e-generation ya, notifikasi media dan yang lain-lain. Nah, oleh karena itu pasti ini juga akan berimbas ya, berimbas baik dari kesehatan ya atau dalam pemanfaatan waktu. Ada juga penelitian yang dilakukan bahwa 33% Gen Z katanya menghabiskan 6 jam untuk scroll sosial media gitu ya. Nah, bahkan yang lebih parahnya itu khusus di Indonesia. Nah, ini katanya bahkan sampai 8,5 jam. Bagaimana memaksimalkan kehidupan itu, memaksimalkan media itu ya. Nah, artinya apa? Waktu yang begitu panjang ini digunakan untuk media, mending kalau misalnya bermanfaat. Nah, ini kan sementara ancaman yang kurang bermanfaat juga begitu banyak. Soalnya kadang Ustadz nggak niat aja ya, maksudnya awalnya kita mengaksesnya kontennya positif. Nah, gitu. Nanti tuh ada tiba-tiba muncullah iklan gitu ya, atau istilahnya konten-konten yang negatif. Betul. Gitu kan. Iya. Nah, ya memang begitu. Jadi kalau kita sedang lihat konten tiba-tiba ada yang negatif gitu ya. Kalau Islam tuh memandangnya kalau ada bisikan setan katanya ya, maka tadzakkaru, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, memang begitu. Tapi memang tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Riani dan Pak Arif, memang ini jadi fenomena bagaimana media sosial ini mendominasi aktivitas Gen Z gitu di saat ini. Nah, dari beberapa penelitian kecil lah ya, saya coba untuk melihat langsung ke anak-anak melalui mengambil beberapa sampel. Memang anak-anak juga merasakan hal seperti itu. Nah, yang mereka lakukan itu bagaimana bisa memanajemen waktu. Ya, itu salah satu solusi berarti ya. Salah satu solusinya itu memanajemen waktu. Kita bukan berarti meninggalkan media, tapi bagaimana media ini diatur gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, cara melakukannya adalah mindfulness. Nah, bagaimana dia membangun kesadaran. Nah, membangun kesadaran diri bahwa dia itu sedang berpuasa. Aktivitas itu tidak hanya soal sosial media, tapi ada banyak juga aktivitas-aktivitas yang lain yang kemudian harus dia kerjakan ya. Kalau misalnya dia sebagai mahasiswa-mahasiswi berarti harus meluangkan waktu untuk membaca. Kalau dia menjadi bagian dari kehidupan sosial, harus kemudian juga menjalin komunikasi dengan tetangga dan yang lain-lain gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga berarti ya. Karena istri saya baru satu, jadi ingatnya dua gitu ya. Tapi enggak jadi yang kedua, yang ketiga enggak. Kan tadi cukup satu ya. Cukup satu. Nah, kemudian yang berikutnya harus kemudian dicoba tadi bagaimana kita puasa digital. Nah, puasa gitu ya, menerapkan puasa digital. Jadi tidak hanya puasa lahiriah kita menahan lapar, dahaga dan haus. Karena kan kalau makan batal, bisa jadi kan pahala juga batal kalau kita tidak puasa digital. Kenapa? Karena dari aspek digital juga kan banyak hal-hal yang mengarah melihat yang mudorot. Gitulah. Melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat. Nah, berarti pekerjaan malaikat luar biasa sekarang ya. Luar biasa ya kan gitu. Harus puasa digital. Jadi makanya harus ada puasa digital tuh. Satu, puasa digital itu membatasi waktu gitu kan ya. Kapan kita boleh mengakses, kapan tidak. Yang kedua, pembatasan aksesnya. Jangan sampai mengakses sesuatu yang bisa menggugurkan pahala puasa, atau jangan sampai kita keasikan sehingga kita lupa waktu ya, dan itu tentu akan madarat bagi kita semuanya. Itu ya. Nah, yang selanjutnya nih Ustadz, selain manajemen waktu tadi yang menjadi salah satu juga ya gitu ya, curahan hati dari anak-anak Gen Z ini adalah terkait dengan emosi gitu emosi gitu. Kalau saya lihat gitu ya, muncul di FYP atau di explore medsos gitu ya, ada muncul katanya Gen Z ini adalah generasi yang kesabarannya setipis tisu, walaupun sebenarnya
nggak hanya Gen Z ya gitu Iya, ya, kita juga generasi-generasi sama, sama Bu ya Riani, gitu ya. untuk kesabaran Punya ini kan hati, ya, naluri. perlu diasah gitu ya Betul. Pak Arif gitu kan. Nah jadi si Gen Z ini terkait dengan emosi ini, itu kan bagaimana yang pertama merasa tidak puas dengan hidup karena membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Kemudian yang kedua adalah tadi terkait mungkin karena mereka hidup yang di kondisi mana yang serba instan, serba kemudahan, Serba itu banyak mudah lah ya. akses Ya. untuk menuju sesuatu dengan gampang tuh banyak gitu ya. Betul. Sehingga mungkin ini juga sedikit banyak membawa pengaruh gitu kan terhadap bagaimana kesabaran gitu kan. Nah, ada nggak dari Ustadz sendiri nih tips and trick untuk Gen Z bisa mengelola emosi selama Ramadan gitu ya. Jangan sampai istilahnya puasanya hanya menahan lapar dan haus aja Nah, gitu ya, kan. ya. Nah, jadi memang setiap manusia itu Allah anugerahkan untuk kehendak ya, hawa dan nafsu. Nah, di mana orang yang bisa mengelola dia yang tentu akan bahagia ya. Memang terkait dengan emosi, Rasulullah juga mengisyaratkan bahwa afdhalul jihad ayu jahidan nafsahu wa hawahu. Bahwa jihad yang paling utama adalah bagaimana kita melawan hawa nafsu kita ya, apa hal-hal yang tidak bermanfaat, termasuk di dalamnya adalah emosi kita ya. Bagaimana emosi ini kalau terjebak pada sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang membuat madarat, ini juga kan tidak hanya sebatas merusak puasa kita, tapi juga merusak hal-hal yang lain termasuk masa depan kita. Nah, emosi ini terlebih lagi dihadapkan pada puasa Ramadan ya, apalagi ya. Lamun lapar mah gampang kasinggung kan biasanya ya. gampang kasinggung. Ya. Sumbu pendek gitu ya. Sumbu pendek gitu ya. Terus lagi kan karena kondisi juga yang tidak fit, perubahan rutinitas juga kan ya, yang tadinya misalnya biasanya begini karena puasa jadi tidak seperti ini, ada perubahan rutinitas. Itu rupanya mungkin yang mempengaruhi bagaimana emosi itu bisa menjadi berubah, terlebih lagi ketika puasa. Nah, oleh karena itu maka trik and trick untuk kemudian kita bisa mengelola emosi itu dengan baik, diantaranya tadi ada kesadaran diri bahwa hari ini kita puasa, itu dulu yang pertama. Jadi muncul adanya kesadaran diri. Nah, kesadaran diri bahwa oh hari ini kita sedang berpuasa. Upaya kita tidak hanya sebatas menahan lapar, dahaga dan haus, tapi bagaimana puasa ini juga bermakna memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ketakwaan kita, juga pahala lebih jauhnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang kemudian saya terima juga dari temuan di lapangan, katanya kalau emosi itu ada teknik berkaitan dengan nafas juga, Bu Riani, Pak Arif. Nah, kalau lagi marah, tahan. Sabar. Nah, gitu. Jadi ada, nah seperti itu. Itu yang kemudian dilihat ya, bagaimana ternyata fenomena-fenomena itu juga dirasakan oleh Gen Z gitu ya. Nah, terlebih lagi kalau kita lihat misalnya dalam kacamata agama gitu ya, kita memang tidak boleh mengedepankan emosi gitu ya. Bagaimana emosi itu bisa merusak semua tatanan yang sudah kita bangun. Seperti tadi misalnya ya, Rasulullah ingatkan kalau kita tidak bisa menahan hawa nafsu gitu ya. Jihad yang paling utama adalah kemudian kita melawan hawa nafsu, mengarahkan hawa nafsu supaya lebih bermanfaat. Itu ya barangkali di samping ada faktor yang mungkin itu dari internal, yang eksternal juga ada misalnya ya dengan bantuan seperti tadi misalnya ikut kajian dan yang lain-lain. Walau bagaimanapun apa yang masuk dalam pikiran kita itu akan mempengaruhi kan gitu ya. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan itu dipengaruhi dari asupan yang mereka terima dari luar itu. Ya, Bu Riani, pembahasan yang sangat seru dan inspiratif ya, Pak Arif. Inspiratif. Di sini luar biasa ya tadi yang dipaparkan oleh Pak Ustadz Arif. Nah, jangan salah juga Bu Riani, kan generasi Z itu tak pernah gentar ya. Mereka adalah pejuang juga yang memadukan idealisme dengan teknologi juga ya. Kreativitas. Sungguh hal-hal kita brandingnya positif dulu yang kita ciptakan, apalagi dalam lingkup pendidikan. Dengan segala kelebihan yang ada gitu tentunya gitu dibanding generasi sebelum-sebelumnya. Nah, mungkin dari Ustadz ada nggak pesan nih bagi sahabat Salman yang menonton podcast ini gitu? Ada pesan-pesan mungkin terkait dengan membersamai ataupun bagi Gen Z-nya sendiri untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini? Iya. Yang pertama bahwa kita harus sadari ya, terutama ini untuk orang tua, untuk Gen Z itu sendiri, bahwa
usia Gen Z ini adalah usia yang produktif gitu ya. Kalau kita tidak diarahkan pada hal yang positif, ya tentu bahayanya akan sangat luar biasa ya. Nah, seperti misalnya yang kita lihat bagaimana Gen Z ini saking produktifnya media sosial itu dipenuhi oleh kreativitas mereka kan gitu ya. Nah, oleh karena itu maka kontribusi Gen Z ini untuk kemajuan peradaban, untuk kemajuan bangsa ini sangat memiliki andil yang besar gitu ya. Andil yang besar oleh Gen Z. Dan kita bisa lihat dalam sejarah juga bagaimana di usia Gen Z Islam bisa maju gitu ya. Artinya hari ini kalau Gen Z itu dipandang sebelah mata hanya kekurangannya ya, sementara yang disorot yang disorot. disorot, Padahal di usia Gen Z itu ini sangat mungkin untuk kemudian bisa menaklukkan sesuatu yang lebih bisa maju ke depannya gitu ya. Artinya potensinya besar. Betul. Hanya potensi ini bisa aja redup, bisa aja berkembang. Kalau kita tidak bisa kalau tidak menggalinya bisa dan menggalinya, memaksimalkan. gitu. Oleh karena itu maka ada peran-peran yang kemudian harus dimainkan, baik itu peran sebagai orang tua, ya peran sebagai lembaga. Ini akan sangat ikut membentuk dalam kepribadian mereka, dalam tumbuh kembang mereka, dalam bagaimana mereka merespon kehidupan kedepannya. Oleh karena itu yang kedua pesannya mungkin bagi lembaga, bagi orang tua gitu ya yang membersamai mereka perlu adanya keseriusan ya dalam mendampingi mereka. Karena kalau melihat dari satu pendapat ya, beliau itu bernama Ismail bin Musa, salah satu mufti di Zimbabwe. Beliau mengatakan usia Gen Z itu ada kan di usia 15 sampai 29 ya. Nah, maka kata beliau 20 kalau umur usia itu 60 tahun, maka dibagi 3. 20 tahun pertama itu bagaimana dia mencari role model, bagaimana dia belajar, bagaimana dia mencari sosok yang ideal untuk kehidupan dia. Nah, di sini perannya bagaimana guru, orang tua harus kemudian menjadi model. Betul, role Dengan model role model harus kemudian menginspirasi. Kalau misalnya sekarang media sosial menjadi sesuatu yang sangat penting, bagaimana orang tua juga memperlihatkan pemanfaatan media secara positif gitu. Nah, sehingga ini kan akan diwarisi ke anak-anaknya gitu. Nah, itu peran orang tua di sana harus ikut mendampingi, mengontrol, mengawasi gitu ya. Bila perlu tanamkan ini salah satu yang tegas ke anak. Sayang itu bukan berarti negatif tapi arahkan positif. Kalau anak itu terlalu banyak media sosial atau hal-hal yang negatif, jangan biarkan. Tegas saja dan kita pun tega melihat anak itu menangis. Nah, sehingga harus tegas gitu ya. Begitupun lembaga gitu kan, ada regulasi bagaimana pembatasan akses dan yang lain-lain. Itu semua sebagai upaya supaya perkembangan ini kita bisa nikmati secara positif gitu ya. Dan untuk Gen Z sendiri karena tantangannya besar, potensinya juga besar, saya kira perlu adanya penanaman kesadaran ya bahwa saya tuh potensinya besar. Saya ini harus diasah. Saya ini akan membawa Indonesia lebih maju, membawa Islam lebih maju lagi. Berarti apa yang harus dilakukan kan itu ya. Media sosial bisa menjadi bagian untuk kemudian kemajuan itu muncul. Misalnya dengan kita membuat konten-konten positif, mengatur waktu dalam mengelola media, sehingga ada semacam kesan bijaklah dalam bermedia gitu. Bukan Anda harus meninggalkan media, tapi bijak dalam media dan gunakan media itu pada ranah yang positif. Nah, itu barangkali. Mantap ya, luar biasa Bu Riani. Nah, dari apa yang tadi sudah kita diskusikan bersama ya, di-sharingkan apa yang temuan-temuan Pak Ustadz, Bu Riani, dan fenomena serta tren ya, ada yang bisa ditarik gitu benang merahnya. Bagaimana tadi saya sedikit menulisnya ya, generasi Z itu adalah kilat yang membelah langit gitu, memberi harapan bahwa masa depan tak akan pernah kekurangan warna. Mereka adalah harmoni dari kebaruan dan tradisi, dari kecerdasan buatan dan keaslian emosi. Nah, Bu Riani, di sini kita pun harus memahami ya bagaimana di setiap langkah mereka itu memang berani. Kita belajar juga bahwa dunia ini tak pernah berhenti berubah. Justru di sanalah keindahannya. Betul. Jadi kita membersamai ya, kuncinya adalah membersamai bagaimana bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki gitu ya, untuk bisa membawa kebermanfaatan bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat. Untuk umat gitu kan.
Oke, Ustadz jazakallah khairan Jazakumullah katsiran khairan. untuk sharingnya Mudah-mudahan hari ini. bermanfaat untuk Alhamdulillah semuanya. ya. Di luar kita bisa bertemu, di ruangan ini pun kita bisa banyak sekali yang dibahas sampai tuntas Bu Riani. Siap ya, jadi Sab tadi itu apa? Sab. Nah, gitu. Bahas sampai tuntas. siap ya. Oke. Untuk Gen Z semangat selalu, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi titik balik untuk kehidupan yang lebih baik, karena kita hidup hanya sekali, maka gunakan waktu yang sekali ini untuk membawa keberuntungan di dunia dan di akhirat kelak. Terima kasih ya Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.